Salah satu instrumen investasi di produk jasa keuangan yang dapat menjadi alternatif pilihan dengan profil risiko rendah adalah reksadana pasar uang. Lalu seperti apa detail pengertian dari reksadana pasar uang? Kita bahas bersama dalam reksadana pasar uang masih cuan. Definisi reksadana berdasarkan pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimana reksadana merupakan tempat yang mana dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan ingin melakukan kegiatan investasi. Portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Kegiatan reksadana ini biasanya dilakukan dengan cara mengelola uang dari masyarakat, baik dalam bentuk lembaga investor atau investor perorangan, yang selanjutnya akan diinvestasikan ke media investasi, baik itu di pasar modal, uang, ataupun properti. Reksadana dan kegiatan perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dalam industri keuangan di Indonesia. Keterlibatan perbankan dalam reksadana ini memberikan juga pengaruh atas perkembangan reksadana yang terbilang sangat baik di beberapa tahun terakhir ini. Salah satu kegiatan perbankan dalam reksadana yaitu sebagai agen penjualan reksadana. Selain itu, perbankan juga memiliki tugas sebagai pencatat transaksi jual beli, kegiatan tata kelola manajer investasi dan mengawasi kinerja dari manajer investasi, serta menyimpan aset reksadana. Sejarah reksadana pada tahun 1929 sewaktu bursa saham jatuh, maka pertumbuhan industri reksadana ini menjadi melambat. Menanggapi jatuhnya bursa, maka Kongres Amerika mengeluarkan Undang-Undang Surat Berharga 1933, Security Activity of 1933, dan Undang-Undang Bursa Saham 1934, Security Exchange Activity of 1934. Berdasarkan peraturan tersebut, maka reksadana wajib didaftarkan pada Securities and Exchange Commission atau bisa disebut SEC, yaitu sebuah komisi di Amerika yang menangani perdagangan surat berharga dan pasar modal. Selain itu pula, penerbit reksadana wajib untuk menyediakan prospektus yang memuat informasi guna keterbukaan informasi reksadana, juga termasuk surat berharga yang menjadi objek kelolaan informasi mengenai manajer investasi yang menerbitkan reksadana. SEC juga terlibat dalam perencanaan Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940 yang menjadi sebuah acuan bagi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi untuk setiap pendaftaran reksadana hingga hari ini. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang melakukan investasi kepada instrumen-instrumen pasar uang yang dimana memiliki masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang ini memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Serta reksadana jenis ini memiliki resiko paling rendah dibandingkan dengan beberapa jenis reksadana yang lainnya. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau balance mutual fund. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dengan tujuan untuk menghasilkan pengembalian yang dapat dibilang stabil. Namun, resikonya lebih besar dari reksadana pasar uang. Yang ketiga ada reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran merupakan jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang berbeda. Biasanya dalam bentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Serta dalam reksadana jenis ini memiliki tingkat potensi kembalian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat
ada reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham merupakan reksadana yang hampir sama dengan reksadana pendapatan tetap. Tujuan dari reksadana saham ini untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Serta resiko dari reksadana dari jenis ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Namun, potensi tingkat pengembaliannya lebih tinggi daripada jenis-jenis reksadana yang lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Syarul Firdaus. Reksadana jenis saham ini merupakan jenis reksadana yang menggunakan instrumen saham sebagai portofolio investasinya. Berdasarkan hal itu, dari yang diinvestasikan itu akan dialokasikan ke instrumen efek berupa saham perusahaan-perusahaan tertentu yang diperdagangkan di bursa efek. Nah, sistematikanya, ilustrasinya adalah ibaratnya ayam itu uang. Nah, kita punya ayam, terus orang lain juga punya ayam, dijadikan satu, terus kita cari peternak ayamnya. Nah, setiap peternak ayam itu ada yang memiliki cepat mengembangkannya juga, ada juga akan tetapi resikonya tinggi, ada juga yang lambat mengembangkannya, tapi resikonya rendah seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang kelebihan dari reksadana ya. Kelebihan dari reksadana itu yang pertama ada diversifikasi. Seorang investor dapat membeli saham di sektor keuangan dan membeli saham lain di sektor lain pada saat yang bersamaan. Lalu yang kedua itu ada kemudahan dalam membeli sahamnya. Denominasi lebih kecil ketika membeli saham. Yang ketiga ada likuiditas. Apa itu likuiditas? Itu kemampuan untuk keluar dan masuk tanpa kesulitan, tanpa perlu khawatir perbedaan harga jual dan nilai pasar yang berlaku. Lalu selanjutnya ada biaya yang terjangkau. Kekuatan kolektif untuk menurunkan biaya dan memaksimalkan profit. Yang kelima, kemudahan dalam berprosesnya. Jadi cukup menggunakan NPWP, Anda itu dapat langsung berinvestasi. Yang terakhir, diatur dan diawasi oleh OJK. Kegiatan investasi yang diawasi oleh OJK membuat reksadana lebih transparan, akurat, serta aktual. Sebagai kesimpulan, reksadana dapat menjadi pilihan berinvestasi yang sangat mudah bagi kalangan luas, seperti kalangan yang memiliki keterbatasan modal atau keuangan, keterbatasan waktu, maupun keterbatasan pengelolaan keuangan. Mengapa demikian? Karena di antara sekian banyak metode investasi, berinvestasi di reksadana ini salah satu cara yang paling sederhana dan paling mudah. Seseorang ini bisa dapat menjadi investor reksadana hanya dengan membeli saham partisipan dengan nilai nominal yang sangat rendah. Namun sebelum calon investor terjun ke dunia investasi, mereka harus berhati-hati memilih reksadana sebagai sarana investasinya. Kewaspadaan tersebut dapat dimulai dengan melakukan riset sederhana untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan pengelolaan reksadana, manajer investasi, dan kinerja reksadana. Dengan demikian, kami berharap Anda dapat memilih jenis reksadana yang sesuai dengan karakteristik yang Anda inginkan.